dipetain ya toh. Setelah itu pohon bawa satu-satu langsung dikasih. Jadi kalau misalnya nanti orang-orang dari datang dari luar datang minta itu dipetain, enggak lah ini begitu udah kayak kemarin. Kalau kemarin kan kita bisa banyak orang kan dan menunggu itu pasti udah dihimpun lebih banyak donasi dari orang-orang. Tapi mereka yang beraktivitas, contoh misalnya petugas kebersihan kota atau pemulung atau pokoknya semua orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian semua senantiasa dalam limpahan karunia kasih-Nya dan terus berbahagia. Amin. Kami dari keluarga besar Sutrisno, kami sudah menyelenggarakan kegiatan sosial yang kami sebut sebagai dapur sosial keluarga selama 2 kali di dalam 2 minggu. Minggu yang lalu kita mendistribusikan makanan ya, mendistribusikan makanan kepada orang-orang yang di jalanan, dan hari ini kami kembali ke jalanan lagi dengan mendistribusikan sembako sebanyak 40 ya. Jadi alasan dasar kenapa akhirnya kami memutuskan untuk keluarga kami memutuskan untuk melakukan ini karena kami melihat bahwa penyebaran pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya krisis lintas keluarga. Bukan sekedar tidak bisa mengakses bahan pangan, bahwa banyak keluarga juga yang tidak lagi mendapatkan pendapatan harian atau bahkan pendapatan bulanan. Kenapa tidak lagi mendapatkan pendapatan harian dan bulanan? Karena objek kami tentu adalah orang-orang yang ada di jalanan. Dalam hal ini adalah tunawisma dan gelandangnya. Dalam kondisi COVID, pemerintah menganjurkan setiap orang untuk di rumah aja. Kita tahu ada beberapa kebijakan, misalnya social distancing, kemudian ada karantina wilayah dan lain-lain, yang juga akhirnya menyebabkan tunawisma dan gelandangan ini tidak lagi mendapatkan pendapatan harian. Padahal untuk menghidupi kehidupan harian yang mereka harus bekerja, misalnya atau katakanlah sebagai pemulung. Dan karena anjuran itu akhirnya mereka tidak lagi mendapatkan pendapatan harian, dan kemudian donasi atau kami sebutnya sebagai solidaritas itu harus segera diorientasikan kepada mereka, karena mereka menjadi salah satu kelas yang paling terdampak akibat penyebaran pandemi ini. Yang kedua, sebenarnya sesederhana ini sih, kami percaya, keluarga besar Sutrisno, bahwa kita bisa segera keluar dari krisis ini apabila saling bahu-membahu, tidak sikut-mensikut. Dan kami berkeyakinan bahwa hanya solidaritas yang mampu membawa kita semua keluar dari krisis rasa lapar dan ketakutan akibat kondisi yang belakangan bergulir ya, akibat pandemi ini. Dan alhamdulillah setelah kita bicara tentu di meja ya, kita diskusi di meja makan keluarga, bersepakat bahwa yuk minggu depan kita menyelenggarakan satu dapur umum yuk. Akhirnya Mbak Ika bersepakat. Terus kita membingungkan anggarannya dari mana untuk membeli bahan olahan makanan ini. Akhirnya kita bersepakat lagi bahwa kita akan patungan setiap keluarganya, bahwa ada 6 keluarga di keluarga besar almarhum Sutrisno. Kemudian kita patungan, dan setelah uang itu terkumpul ya cukuplah untuk membeli sedikit atau ya banyak makanan. Kita serahkan kepada Mama Ati yang adalah mamanya Mbak Rizka, untuk kemudian diolah menjadi bahan makanan. Dan proses pengolahannya pun dilakukan secara kolektif pula, artinya Mama Baika gak sendirian mengerjakan pengolahan makanan itu, tentu dibantu oleh mamanya Yudis atau Mama Ati. Oke ya. Tentu kan di antara kita semua nih, akhirnya apa-apa kita campur-campur be. Nek kok iso ngomong bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Melan pasti bahasa Korea. Pandu bahasa Jambi wae. Jadi nanti kita campur-campur gak apa-apa biar lebih multikultural. Nah, kita kan pasti punya pengalaman yang lain-lain kan, yang beda-beda kan. Pengalaman aku pasti nggak sama dengan pengalaman Mbak Ika, pengalaman Pandu dan pengalaman Puput. Aku mau tanya duluan nih ke yang paling kecil. Nih, cekas kita nih, Melan yang paling cantik. Dek Melan pasti punya, Dek Melan pasti punya pengalaman yang menyenangkan atau bahkan yang tragis ketika dua kali dalam 2 minggu ini menyelenggarakan kegiatan susul jalan, mendistribusikan kemarin makanan dan hari ini sembako. Menurut Melan gimana pengalaman Melan selama ini, kayak mana deh? Waktu adik ngasih. Iya, waktu ngasih. Senang. Senang kan? Rasanya iya. Kok bisa senang? Kan senang lah bisa berbagi. bisa
seneng ya. Kalau Melan seneng bisa berbagi. Tapi kan abang kemarin nengok waktu Melan ngasih, waktu Melan turun tuh, yang nyamperin Melan itu langsung semua tukang gojek di pasar yang Melan terus foto rame-rame gitu kan. Itu kayak mana Melan kan merasa kayak wah, Cinderella keluar dari kasur kuda. Ngomong nih, Melan harus kita tanyain kayak mana Melan. Selain senang, gembira, terus pelajaran apa yang Melan dapat dari kegiatan keluarga kita nih? Teman-teman saking speechlessnya, Melan nggak bisa berkata-kata. Susah Melan nih. Melan nggak bisa berkata-kata saking speechlessnya. Nah langsung deh ke Pandu. Pandu nih, iya, yang junior dulu ya mereka ya. Kayak baru yang senior dosa lagi. Daniel, Daniel. Kita tanya ke Pandu nih. Pandu pengalamannya apa deh? Selama 2 kali dalam 2 minggu ini kita berkegiatan keluarga. Jujur ini baru pertama kali ya kak. Iya. Pagi ya untuk jalan itu. Aku seneng lah bisa berbagi. Seneng lah. Jawaban Pandu sama kayak memang maksudnya apa namanya ya? Pelajaran yang Pandu bisa petik kan sejauh ini Pandu cuma bisa makan. Padahal kita tahu bahkan banyak orang di luar sana, ya apalagi makan sering sisa juga. Padahal di luar sana kan kita tahu bahkan banyak orang yang kesusahan untuk nyari makan atau makan bahkan. Apa pelajaran yang Pandu dapat? Jangan menyia-nyiakan makanan karena di luar sana banyak lebih membutuhkan itu. Jadi ya harus lebih kita hargain lah. Itu sih Berarti besok Pandu udah akan lagi habis makan yang harus habis. Terus karena tuh lama emang habis loh ya. tambah gitu kan. Terus apa yang Pandu tengok kemarin dari satu tempat ke tempat yang lain kita datang? Maksudnya Pandu bisa ngasih tahu ke kawan-kawan kita nih yang akan bakalan nonton apa realitas yang Pandu nengok selama kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kemarin? Apa orang banyak di jalan, banyak yang minta? Pas baru turun sekali itu pun orang sudah langsung ngejar gitu kayak butuh. Berarti itu kan butuh banget ya kak. Iya benar. Karena orang langsung ngejar pas ke satu gojek datang. Tak kan kemarin ada ya ibu-ibu. Woi sini woi gitu. Karena seneng. Karena senang langsung sini woi gitu. Kalau bukan Karena memang dia butuh ya. karena emang butuh banget ya. Makan ya dan iya. Tuh itu kalau pengalaman Pandu teman-teman. Sekarang dari pengalaman yang paling cantik ini the second Cinderella dari Kasang Kuda. Ini the first Cinderella. Nah Puput kayak mana Put? Sejauh ini kan Puput terbilang apa ya kayak tertutup gitulah. Kayak introvert banget kan, tertutup, jarang keluar rumah, di rumah terus, iya, jarang bersosialisasi, paling kalau pergi-pergi cuma sama keluarga baik, sama kita baik kan, dan pengalaman Puput kemarin, aku harap Puput bisa menjelaskan lebih panjang Put, karena ini menarik. Karena Puput kan kayak Pandu, kalau Pandu biasa di jalanan. Kalau Melan, ya kayak Puput juga, Melan selama sekolah sering bersosialisasi. Kalau Puput kan sekolah balik, kuliah balik, itu balik ke kawan. Buat kawan-kawan Puput yang nonton. Oke, buat langsung buat pengalaman Puput. Kayak mana buat pengalaman Puput? Karena baru sekali ini Jangan nangis lah, malah nangis. Nah, pelajaran apa yang akhirnya Puput petik dari kegiatan keluarga kita nih? pasti kompak tuh penting. Penting, dengerin tuh Dan. Dah, bentar, ngapa penting kompak? Karena Kalau kita udah kompak, nggak bakal Jalan. ada dapur sosial keluarga nih, ya kan? berarti syarat utamanya harus kompak dulu. Buat semua keluarga tuh harus Chemistry-nya tuh datang. Terus apa lagi pelajaran yang Puput petik dari kegiatan ini? Kalau maksudnya kan Puput udah nengok bahwa banyaknya orang yang kasihan kan. Puput masih enak teman-teman
kebijakan pemerintah yang meminta setiap orang di rumah aja, Puput di rumah. Iya, masih bisa ke mall. Puput punya rumah. Sedangkan banyak orang yang kita temuin, termasuk tunawisma dan gelandangan itu yang nggak punya rumah. Bagaimana mungkin kan tunawisma dan gelandangan yang tanpa rumah, sedangkan pemerintah menganjurkan setiap orang untuk di rumah aja. Nah, Puput dapat pelajaran apa, Puput? Pengalaman kehidupan yang akan Puput jalanin setelah melihat kondisi kemarin tuh gimana? Benar-benar jadi pelajaran hidup buat menghargai orang tua tuh cari motor buat susah payah, hujan panas, terus kayak kalau makan tuh kan Puput sering bersisa. Jadi kalau ngeliat orang kayak gitu, kita ngebagiin, terus orang datang ngejar. Berarti kan kalau kita ngejar tuh emang butuh banget. Sampai segitunya ya, kalau kita mikir tuh cuma apa sih, cuma sekedar satu kotak makanan gitu kan. Tapi kalau buat orang yang di luar sana yang maaf, emang lagi orang yang butuh, sampai ngejar orang ngejar gitu ngaruh ya. Terus yang menarik tadi Put, harus apa ya? Puput harus ngasih tahu ke yang memberikan semacam apa ya? Motivasi buat teman-teman. Kayak gimana caranya mengompakkan keluarga? Karena pasti semua orang punya keluarga kan, tapi tidak semua keluarga itu kompak satu sama lain. Mungkin bisa ngasih tahu. Ya itu dari setiap keluarga tuh harus dibawa sering-sering ya setidaknya keluarga ngobrol, bertukar cerita. Nanti kan ujung-ujungnya nih sepakat buat ngadain kegiatan yang positif kayak gini. Aku sendiri nih pribadi bersyukur bisa berada di tengah-tengah keluarga ini, yang insya Allah sampai ke depan pun kita tuh bakalan tetap kompak kayak gini. Amin ya Allah. Bukan sekadar buat senang-senang, tapi bisa nebar kebaikan juga buat orang luar sana yang bermanfaat. Pinter, ya dia. Melon nih loh, melon. Melan lagi ulang. Motivasi Melan buat yang lain. Motivasi Melan buat yang lain. Bahagianya Nah, bahagia lah. udah kayak keluarga-keluarga lain aja. Kalau yang kayak gini, Melan seneng ya. Berarti Melan berharap keluarga ini ke depannya lebih baik lagi, kompak lagi, terus lebih sering datang ke rumah satu ke rumah yang lain. Nah, efek corona Iya. baru hari ini kita kumpul sekeluarga Sebulan sekali, satu bulan. Oh. Ya, sekitar seminggu sekali. Nah, dalam seminggu sekali kita kumpul itu biasanya kita ngapain deh? karaoke, Jalan-jalan ke WTC. curhat. Terus rekreasi, Main pendulum. rekreasi ke taman apa? Wisata Hero dan Toyo. Harus lebih sering sih pindah, misalnya kalau main di rumah Mamati. Oke, biasanya kalau di rumah Mati kan kita dibeli martabak, dibeli sate. Itu kan jadi buat kita bersemangat untuk datang lagi ke rumah Mati. Datang terus, minta makan Terus lagi. kalau ke rumah Mama Wiwin dikasihin pulsa, bagi-bagi pulsa. Kalau ke rumah Puput Makan juga, banyak pempek, banyak buah-buahan, saling mengunjungi sih. kita jadi akrab. Karena kalau misalnya ada kayak gitu tuh susah ya. Apalagi kan kita udah punya kehidupan yang dewek ya. Dan kalau misalnya kesibukan kehidupan kita itu udah dikemas dengan silaturahmi yang baik kayak gitu, ya udah makan udah bakal kompak, ya udah Nonton nih, tapi semoga sifat kita pun nggak nggak berubah, tetap kayak udah kecil, ya udah kanak-kanakan. cuma baikan dan cinta. Menurut saudara gimana? Udah bang, balik kembali lagi ke tua kita. Gini teman-teman, sebenarnya di keluarga kami ini yang paling mendesak untuk kegiatan ini diselenggarakan itu Mbak Ika. Iya, karena kan dia kepala suku kita.
jangankan dalam kegiatan dapur sosial keluarga ini, sebelumnya misalnya kita mau liburan ke kota mana nih, kayak kemarin misalnya kan, Mbak Ika yang menjadi bendahara. Misalnya kita mau buat kegiatan makan-makan misalnya Vito dan tempat-tempat yang lain, yang mendatang Mbak Ika. Jadi Mbak Ika ini adalah kepala suku di keluarga kami sebenarnya. Iya, pengganti Pak D. Ini generasi keduanya. Generasi kedua. Dan Mbak Ika tidak pernah pelit karena di antara kita yang kerja Cuma dia. kami semua aman. Jadi diharapkan bandar Mbak Ika. Makanya kami ini Sekarang ada tambahan Didi. benar. Sedangkan kami yang kedua ini Kita jadi setengah unit jadi sekretaris bagian. Jadi karena Mbak Ika ini yang mendesak bahwa kegiatan ini harus terlaksana, kita juga harus tanya, ngapo Mbak Ika, keluarga kita harus buat dapur sosial keluarga ini. Dan 2 kali pula. Kalau dari Mbak Ika sih, yo bagus lah kalau kita punya kegiatan kayak gini. Pertama kan emang niatnya mau bantu orang. Iya. Terus yang kedua, kegiatan kayak gini kita bisa mengumpul. Terus bisa ikut sedekah, jadi tapi bisa bermanfaat buat orang lain. Itu kata kira-kira walaupun sedikit, yang penting ikhlas dan berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Biarpun nilainya kecil tapi bagi orang lain itu tuh besar, terus bermanfaat. bahagia ya, Bahagia. senyum orang tuh ya. Ya atas alasan itu bahwa ini harus segera dilaksanakan Mbak Ika ya. Apalagi kan kalau di bulan Ramadan, terus kita bagi-bagi rezeki, semoga keluarga kita dikasih kesehatan. Amin. Allahumma amin. Itu sih kalau menurut gue. Ditambah rezekinya dan Mbak Ika ya. Tambah rezeki. Ya besok selanjutnya kita bisa membuat kegiatan serupa yang kayak hari ini gitu. Mudah-mudahan kan kegiatan ini tidak cuma di bulan ini baik, seterusnya bakalan ada. Iya. Makasih juga tapi buat yang udah ikutan Oh iya. partisipasi. Kami Awalnya kan emang logo, Iya. cuma pas diposting kayaknya banyak tertarik. Jadi kemarin ada sekitar 250. Oh, keren banget kan teman-teman. Jadi memang kegiatan ini sifatnya internal. Kami tidak membuka open relation untuk orang-orang membantu penyelenggaraan kegiatan ini. Tapi kemarin, alhamdulillahnya banyak di antara teman-teman kita ya yang menghubungi kita secara personal dan mau mendonasikan sedikit rezekinya untuk keberlangsungan kegiatan ini. Dan donaturnya pun di berbagai macam tempat ya, dari Manado, Magelang, Semarang, Bali, Jogja, Jakarta, Jambi. Tuh, kan nggak keluarga kita ya bisa punya kawan di banyak tempat. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah memberikan donasinya kemarin. Sebenarnya nggak hanya berupa materi aja sih, bahwa banyak banget di antara teman-teman yang juga memberikan dukungan moralnya untuk keberlangsungan kegiatan dapur sosial keluarga ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Jadi balik lagi kegiatan kita nih Adalah tidak bermaksud tidak bermaksud Iya. iya atau sombong. tidak bermaksud pamer, karena kita sering diskusi, kita membicarain bagaimana sih kondisi ekonomi dari orang-orang hari ini akibat penyebaran pandemi COVID-19. Oke,
artis lokal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Petak cincin cuang